Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyuni Zainal. Saya guru biologi di SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi perubahan dan pelestarian lingkungan melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Iya, alhamdulillah ya. Semoga dalam pandemi yang masih banyak ininya ya, memakan korban, semoga kita diberi kesehatan terus. Oke, pembelajaran hari ini Ibu meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk membacakan doa. Silahkan Nabil. Ya men, untuk memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita kelancaran berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Nabil. Iya, sebelumnya Ibu meminta kalian untuk mengisi daftar hadir di e-learning mungkin ya. Sudah dibuka mungkin e-learningnya? Silakan untuk mengisi kehadiran di e-learning. Iya, nggak apa-apa nanti sampai pembelajaran usai juga masih bisa ya. Oke, nak, untuk pertemuan kali ini ya. Siap untuk belajar ini? Ya, walaupun di siang hari menuju sore ya. Alhamdulillah kalian masih tetap semangat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ekosistem. Ya, lebih tepatnya ke dinamika komunitas ya, dinamika komunitas. Nah, coba masih ingatkah Ananda perubahan komunitas dalam ekosistem itu dikenal dengan nama apa? Ada yang tahu mungkin jawabannya? Masih ingat? Apa, Men? Apa, Men? Nggak dengar, Men. Perubahan komunitas dalam ekosistem dikenal dengan nama apa? Apa, Nak? Ingat? Sup? Apa? Ayo, dikenal dengan nama apa? Sesi. Oke, ada yang masih ingat? Iya, apa itu? Suksesi. Oke, silakan Egin. Suksesi merupakan perubahan komunitas yang memiliki ciri berlangsung lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju satu arah hingga membentuk komunitas yang kompleks. Oke, itu tadi suksesi ya. Benar Eva? Suksesi itu adalah apa tadi? Suksesi merupakan perubahan komunitas yang memiliki ciri berlangsung lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju satu arah hingga terbentuk komunitas yang kompleks. Benar, Omer? Oke, benar sekali ya. Tepat. Terima kasih, itu benar sekali. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pada siang menuju sore hari ini, Ibu ingin mengajak Ananda untuk sekalian menyaksikan video yang akan Ibu share tentang materi kita hari ini. Oke ya, sebentar.
Ya, ma'am. Stop dulu. Hmm. We are going to reach to a point of no return. And this thing is going to be so catastrophic for the world, not just for Indonesia, but for the world. Indonesia has some of the deepest and largest peatlands in the world, and these are huge carbon sink. If they're treated well, they can help absorb and contain the climate change problem. But if they go badly, if they're developed wrongly or overdeveloped, this will release fires, haze, and carbon much worse than any normal land or forest fire. Direction is good, but their capacity, their budget, their effort, and also corruption still everywhere. So this is like a battle between a good side and bad side. Of course, when there is conflict between business interest and that of the government, and if one is stronger than the other, then it becomes ineffective. Sekarang sudah 400, jadi turunnya sudah sangat tajam sekali. Upayanya luar biasa, penegakan hukum terutama. On top of travel restriction, social distancing, there is a budget cut have hampered this year for government monitoring also. Oke, tadi Ananda semua sudah melihat video yang sudah Ibu sharekan, ya. Oke, itu tadi pendapat tentang banyak sekali ya kerusakan-kerusakan, ya, karena Indonesia itu sebagai istilahnya paru-paru dunia, ya. Ya, itu tadi materi yang akan jadi bahasan kita pada siang hari ini, ya, itu adalah perubahan dan pelestarian lingkungan. Oke, baik, sebentar Ibu akan sharekan. Ya. Oke, perubahan lingkungan, perubahan dan pelestarian lingkungan, di mana untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan. Kemudian merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar lingkungan sekitar, ya. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan pendekatan saintifik, model PBL atau Problem Based Learning,
dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan lingkungan, mengidentifikasi masalah perubahan lingkungan, menganalisis penyebab permasalahan perubahan lingkungan, meliputi faktor alam dan faktor manusia. Kemudian menganalisis dampak permasalahan perubahan lingkungan ini bagi kehidupan. Dan terakhir, Ananda diharapkan dapat menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Ya, adapun manfaat materi ini adalah, insya Allah kedepannya dengan pembelajaran kali ini, Ananda dapat mengetahui ya cara mengatasi permasalahan dan menemukan solusi. Nantinya jika terjadi sesuatu di lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Ananda? Nggak ada. Nggak ada, Mem. Ada, Mem. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, ya, Ibu sudah mengirim LKPD. Sebentar, stopkan. Iya, Ibu serkan. Ya. Ibu belum iniin. Ya, Ananda bisa masuk ke laman e-learning. Kenapa ini? Oke, bentar ya. Jaringannya agak-agak seperti ini ya. Tapi alhamdulillah masih bisa. Apakah sudah Ananda download ininya, handout dan LKPD-nya? Sudah ya, tapi sudah. Sebentar Ibu ini kan ya. Ini agak loadingnya agak lambat. Oke, sebentar. Ibu stop share dulu ya. Kalau misalnya ini Ibu ini kan. Oke, mana ini? Oke. Ya. Berikut adalah LKPD. Ya, ini LKPD. LKPD yang bisa Ananda lihat di sini. Ya, LKPD Perubahan dan Pelestarian Lingkungan. Di mana nanti di situ Ibu sudah berikan satu buah artikel yang harus Ananda cari permasalahannya. Nah, artikelnya itu tentang kelapa sawit, seperti itu ya. Nah, kemudian Ananda rumuskan masalahnya. Kemudian Ananda buat hipotesis atau dugaan sementara, ya, dugaan sementara. Di mana dugaan sementara ini berdasarkan riset atau literatur yang dapat Ananda dapatkan dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan ataupun Ananda bisa mencarinya di internet ya. Oke, ini Ananda lakukan secara berkelompok. Ya, kemudian setelah Ananda dapatkan semua jawabannya, nanti Ananda salah satu perwakilannya akan menyajikan apa yang sudah Ananda diskusikan tadi ya di depan kelompok. Nah, nanti kelompok lain itu bisa menanggapi atau bisa memberikan argumen. Sehingga Ananda mungkin nanti bisa mempertahankan pendapat Ananda ya. Itu. Ya, seperti itu. Itu untuk ininya ya. Untuk penjelasan untuk LKPD. Nah, di sini ada kolom kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti Ananda ambil setelah semua partisipasi atau semua kelompok sudah memberikan argumennya, ya, itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini ya. Ini Ibu berikan pembagian kelompoknya. Nanti setelah ini Ibu akan breakout room-kan kalian. Oke, Ibu stop share dulu biar Ananda nanti bisa breakout room. Yang hapus.
Aku. Ya aku hapus gitu. Ya, tapi touch screen Alex ya. Iya. Nah, itu. Apa mem? Diskusi mem. Iya mem. Lagi dicari mem. Dah. Apa mem? Mute. Mem, kalau coba kami share screen boleh? Oh iya, maaf. Mana kelompok satu? Mem masih nge-mute mem. Halo? Kelompok satu? Ya, Mem. Siap mem. Oke, silakan coba. Mem mute aja. Yang mana nak? Nampak. Nampak? Nampak. Enggak, oh nampak. Oke, berarti siap ya untuk kelompok satu ya? Ya, Mem. Siap mem. Iya. Oke, ibu sudahi dulu. Oke, kelompok 2. Bagaimana nih? Lagi dicari Bu. Pertanyaan dari tadi apa lagi? Masalah nomor rencana masalahnya udah. Hipotesis sama kesimpulannya itu lagi. Tinggal cari hipotesis. Hipotesis rumus masalah keduanya, Mem. Ayo oke. Oke, ya sepertinya ini bisa ya untuk kelompok 2 ya. Ya Bu. Kan saja. Makasih kelompok 2. Sama-sama. Pembahasan ada penebangan dan pelestarian lingkungan hidup. Oh, Fedian Lagi nyari mem. Masalahnya oh sama yang 5 tuh beda. Yang nomor 5 tuh yang masalahnya kayak gini bisa lah. yang sebagai upaya dari sebagai upaya tuh be. Mana ya? Sebagai upaya mitigasi pada kasus karhutlah. Apa lagi Berdian? Nomor 5. nomor 5-nya. Oke. Nomor 5-nya Berdian. Apa lagi? Nah, sebagai upaya mitigasi yang berbentuk untuk satwa bersama dengan kesempatan bumi bumi Itu tadi masalahnya ya? Bisa. Mana suaranya Raffi nggak ada nih? Iya, Mem. Bisa itu nak? Mungkin itu tambah satu ya ininya ya. Itu udah bagus itu. Oke. Iya, Mem. Satu lagi tambah lagi. Oke, ya kelompok 3 ini. Bagaimana Ferdian? Kalau ini bisa kan? Yang mana dulu? Ini justru sebaliknya, banyak penelitian yang membuktikan bahwa biomasa pada kebun sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. Meningkatkan kesuburan tanah kan manfaat. Bisa tidak jadi masalah ini? Oke, Mas. Mem, untuk rumusan masalah dari yang
yang Raffi tadi itu bisa nggak Mem kalau rumusan masalahnya apa dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit? Terima kasih Mem. Terima kasih, Mem. Oke Mem. Ayo. Bagaimana? Aman, Mem. Kelompok 4 sudah? Aman, Mem. Bagaimana Mia? Rafina? Sevina? Yap. Mem, di sini untuk masalahnya kami ambil dari kelapa sawit yang dituduh sebagai driver utama deforestasi dan kebakaran hutan. Itu gimana, Mem? Udah pas atau belum? Boleh, karena di situ kan ada memang untuk deforestasinya ya. Nah, bisa nanti diarahkan untuk ke rumusan masalah dan ke hipotesisnya lebih mengarah ke perubahan lingkungannya karena si kelapa sawit tadi. Kan tadi ada deforestasi ya. Oke. Dan lagi yang dibingungkan? Pas nih. Mem. Siap. Oke, Gere, Mia, tanggung. Ya, Mem. Oke, enggak. Ya. Baik, kasih Ibu ini dulu ya. Oke. Bagaimana dengan kelompok 1? Siap, Mem. Oke, silakan untuk memaparkan kelompok 1. Silakan siapa? Alexandra, silakan. Siapa, maaf? Alexa, Mem. Oh, Alexa. Silakan, Share Alexa. screen. Kelihatan nggak, Mem? Kelihatan, Nak? Udah. Kelihatan. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. Masalah yang kami temukan dari artikel yang terdapat di dalam LKPD adalah 1. Kehadiran kelapa sawit di pasar domestik dan global tetap selalu dibutuhkan dan diharapkan. 2. Kelapa sawit dituduh sebagai driver utama deforestasi dan kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya biodiversitas otentik asli Indonesia. Rumusan masalahnya adalah 1. Mengapa kehadiran kelapa sawit di pasar domestik dan global akan tetap selalu dibutuhkan dan diharapkan. 2. Apa itu deforestasi dan biodiversitas? Kenapa kelapa sawit dituduh sebagai driver utama deforestasi dan kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya biodiversitas otentik asli Indonesia? Hipotesisnya adalah 1. Karena nyatanya perkebunan kelapa sawit memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan dan pasar domestik, diantaranya 1. Banyaknya penelitian yang membuktikan bahwa biomasa pada kebun sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. 2. Pengembangan kebun sawit di beberapa provinsi sentral meningkatkan jumlah spesies biodiversitas seperti herpetofauna dan kupu-kupu. 3. Kebun kelapa sawit mampu membersihkan udara kotor dengan cara menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen untuk kehidupan di bumi. 4. Manfaat kelapa sawit dalam aspek ekonomi dapat kita lihat dalam sumber devisa, yaitu sebagai penghasil devisa terbesar juga meningkatkan pendapatan petani. Tidak hanya pelaku sawit saja, kue ekonomi juga diberikan ke pelaku non-sawit yang menyediakan barang atau jasa kebutuhan di sekitar perkebunan sawit. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deforestasi adalah aktivitas penambangan hutan. Jadi, aktivitas apapun yang dilakukan untuk mengurangi jumlah tanaman pada hutan bisa dinamakan deforestasi.
Biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungannya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup, termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut, maupun sistem-sistem perairan lainnya, atau bisa disebut juga dengan keanekaragaman hayati. Kelapa sawit dituduh sebagai driver utama deforestasi karena salah satu cara untuk membuka lahan yaitu dengan melakukan deforestasi dan penebangan hutan. Namun nyatanya sebanyak 23% perkebunan sawit di Indonesia berasal dari lahan pertanian atau agroforestry. Kawasan ex-lodging yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berubah menjadi lahan semak belukar yang tidak produktif dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru melalui program transmigrasi, salah satunya menjadi perkebunan sawit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini sudah mampu menjelaskan argumen. Nah, cuman mungkin bisa nanti diperluas aspek cara pandangnya, seperti apakah ada alternatif atau cara pandang lain yang mungkin kontra ya. Baik sekali untuk kelompok 1. Oke, silahkan adakah sanggahan dari kelompok lainnya ataukah pertanyaan? Silahkan bagi yang ingin menyanggah dan ataupun ingin bertanya. Ayo. Ya, Mem. Oke, Ferdian. Ya, silakan. Nah, Ferdian mau bertanya dari kelompok 3 kepada kelompok 1. Pada hipotesis kelompok 1 menyebutkan pengembangan kebun sawit di beberapa provinsi sentra meningkatkan jumlah spesies biodiversitas seperti herpetofauna. Pertanyaannya, mengapa kebun sawit dapat meningkatkan jumlah spesies biodiversitas sedangkan untuk membuat perkebunan sawit sendiri dilakukannya penebangan hutan atau alih fungsi lahan yang mengecam spesies biodiversitas? Terima kasih. Oke, baik sekali. Jadi malah kontradiksi ya di antara sawit itu tadi, bahwa perkebunan sawit itu pasti menyapu semua area perkebunan yang ada. Oke, bagaimana kelompok 1? Silakan, mungkin ada untuk beradu argumen mungkin, atau bisa untuk menyanggah seperti apa pertanyaan dari jawaban dari kelompok 1 Ferdian tadi. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Susi Reva izin menjawab pertanyaan dari Ferdian dari kelompok 3, yaitu mengapa kebun sawit dapat meningkatkan jumlah spesies biodiversitas, sedangkan untuk membuat perkebunan sawit sendiri dilakukannya penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang dapat mengecam spesies biodiversitas. Jawabannya, karena dengan adanya perluasan perkebunan kelapa sawit terus terjadi, hal itu yang kemudian dianggap mempengaruhi keanekaragaman dan kekayaan satwa liar, khususnya herpetofauna. Herpetofauna memiliki peran yang penting dalam ekosistem, sehingga upaya pelestariannya dalam kajian ekologis perlu menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkebunan sawit terhadap cara pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode Visual Encounter Survey atau VES dengan membandingkan 5 tipe tutupan lahan dengan tutupan lahan semak belukar yang merupakan tipe tutupan lahan sebelum dialihkan menjadi perkebunan sawit. Perubahan dari semak belukar menjadi perkebunan kelapa sawit berdampak positif pada keanekaragaman jenis herpetofauna. Jumlah jenis herpetofauna pada kondisi semak belukar sebanyak 6 jenis dengan indeks kekayaan jenis sebesar 1,48, indeks keanekaragaman jenis sebesar 0,83, dan indeks kemerataan jenis sebesar 0,46. Setelah menjadi perkebunan kelapa sawit, terjadi penambahan 4 jenis herpetofauna, serta peningkatan indeks kekayaan jenis sebanyak 1,69, indeks keanekaragaman jenis sebanyak 1,08, dan indeks kemerataan
jenis sebanyak 0,37. Dengan demikian, jumlah jenis herpetofauna setelah konversi lahan menjadi 10 jenis dengan indeks kebahayaan jenis sebesar 2,57, indeks keanekaragaman jenis sebesar 1,91, dan indeks kemerataan jenis sebesar 0,83. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari semut belukar menjadi perkebunan sawit menyebabkan perubahan pada komposisi jenis herpetofauna sebesar 63%. Untuk membuka lahan kelapa sawit sendiri pun tidak hanya dapat dilakukan dengan cara penebangan hutan saja, melainkan dapat dilakukan dengan alih fungsi lahan yang tadinya tidak terpakai menjadi lahan yang kembali produktif. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Iya, biasanya lebih ke alih fungsi hutan ya. Ya, menarik ya untuk membicarakan tentang herpetofauna. Oke, kira-kira ada yang tahu apa aja sih yang masuk ke dalam herpetofauna ini? Oke. Kupu-kupu, Mas. Bisa masuk. Dia lebih ya, biasanya herpetofauna yang itu tuh yang dimaksud di sini tuh lebih ke biasanya model-model amfibi dan reptil biasanya seperti itu. Dan insekta mungkin juga bisa masuk ke dalam itu. Oke. Ya, baik. Bagaimana kelompok 3 tadi? Silakan. Ada tambahan kelompok 1? Jawaban dari kelompok 1 tadi? Tidak, Ma'am. Tidak. Oke, mungkin dari kelompok yang lain? Siap, tidak. Tidak, Ma'am. Oke, baik. Tadi kelompok 1 ya, sudah memaparkan pemaparannya. Silakan kembali ke kelompok 2. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4. Oke, ini. Silakan Anin. Saya ingin menjawab. Wow, oke. Jujur ya, speechless. Sekian dari hasil. Iya. Bagus sekali ya untuk kelompok 3 ini. Kenapa Ibu bilang bagus? Ini kelompok ini bisa menentukan masalah yang ujung-ujungnya itu adalah ke solusinya. Nah, salah satunya itu ya. Bagus sekali. Dan itu yang kita cari selama ini adalah bagaimana sih perubahan lingkungan. Apa itu perubahan lingkungan? Kemudian bagaimana nanti solusinya. Nah, ini bisa di kelompok 3 ya. Baik, apakah ada sanggahan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Sanggahan atau pertanyaan? Silakan. Siap, Mem. Oke, siapa? Nabil. Nabil dari kelompok 1 izin bertanya. Nabil. Ya, Nak. Silakan. Sebutkan contoh upaya mitigasi dan preventatif yang dapat kita lakukan terhadap karhutla. Oke. Mitigasi ya. Usaha apa saja untuk dari karhutla ini. Oke, silakan. Untuk kelompok 3. Siap, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Mem. Siapa? Raffi. Raffi, Mem. Silakan, Nak. Berikut ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Dari beberapa upaya itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan sampai spesies-spesies otentik itu punah ya. Nah, inilah salah satu upaya kita untuk melindungi ya tadi, karena jika lingkungan kita berubah, itu nantinya akan berubah juga nanti akan kehidupan kita ya. Oke, sampai di sini. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Siap, Reva. Oke, silakan Reva.
Kesimpulan yang didapat dari hasil diskusi kelompok kami yaitu kelapa sawit dianggap sebagai faktor utama kerusakan hutan dan lingkungan. Namun nyatanya hal tersebut tidaklah benar karena semua yang dituduhkan tersebut tidak didasarkan pada fakta dan data empiris hasil riset. Justru perkebunan kelapa sawit memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan dan pasar domestik, diantaranya banyak penelitian yang membuktikan bahwa biomasa pada kebun sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. Pengembangan kebun sawit di beberapa provinsi sentra meningkatkan jumlah spesies biodiversitas seperti herpetofauna dan kupu-kupu. Kebun kelapa sawit mampu membersihkan udara kotor dengan cara menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen untuk kehidupan di bumi. Hanson 1999. Manfaat kelapa sawit dalam aspek ekonomi dapat kita lihat dalam sumber devisa, yaitu sebagai penghasil devisa terbesar juga meningkatkan pendapatan petani. Tidak hanya pelaku sawit saja, kue ekonomi juga diberikan ke pelaku non-sawit yang menyediakan barang dan jasa kebutuhan di sekitar perkebunan sawit. Jadi, isu perkebunan kelapa sawit merusak hutan dan lingkungan itu tidaklah benar, karena faktanya perkebunan kelapa sawit memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, bahkan bagi pasar domestik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi dari pemaparan dari kelompok 1 ya, jadi bahwa kelapa sawit itu tidak benar merusak lingkungan. Jadi ada juga manfaatnya bagi lingkungan dan dari pasar domestik. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada kelompok lain yang bisa membantu? Mas Awu. Oke, silakan Mas Awu. Oke, terima kasih Jeremia. Iya, jadi tidak sepenuhnya benar ya. Dan yang baru-baru Ibu ketahui sekarang, mungkin ibu-ibu kalian di rumah pada mengeluhkan kok mahal sekali ini kelapa sawit atau minyak ya. Minyak sekarang harganya sudah melonjak tinggi. Nah, kenapa minyak sampai melonjak tinggi dari kelapa sawit tadi? Nah, ternyata ini Ibu juga baru tahu bahwa kelapa sawit itu tidak hanya dijadikan sebagai minyak untuk saat ini. Jadi dijadikan sebagai apa, Bu? Ya, dijadikan juga sebagai bahan baku untuk pembuatan gula. Nah, ini fakta yang Ibu juga baru ketahui ya. Jadi kelapa sawit itu digunakan juga selain untuk minyak, bisa juga digunakan sebagai gula, pembuatan gula. Ya, itu tadi pemaparannya ya. Bagus sekali untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Maaf ya. Aplaus dulu. Ayo, aplaus. Oke, terima kasih. Baik, Ibu akan share screen dulu ya. Oke, mana ini? Oke. Nah, ini pembahasan kita hari ini sudah Ananda semua bahas itu adalah tentang perubahan lingkungan. Nah, seperti Ananda ketahui ya, perubahan lingkungan ini terjadi jika Oke, sampai di sini. Adakah pertanyaan? Tidak. Iya, itu bahasan tentang perubahan lingkungan itu sangat luas sekali ya, Nak ya. Jadi Ibu harap dengan adanya materi tentang perubahan lingkungan ini, Ananda nantinya bisa menemukan solusi bila terjadi ada perubahan lingkungan di sekitar kita. Ya, baik, itu tadi yang dapat Ibu berikan sebagai penutup. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Anda sudah memberikan yang terbaik dalam presentasi pembelajaran hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, Ananda dapat melihat materi ajar dan LKPD mengenai pencemaran lingkungan ya, Nak, di e-learning. Ya, jangan lupa Ananda kerjakan kuis yang sudah Ibu tautkan di e-learning. Hingga pengerjaannya hingga pukul 23.59 malam ini. Terima kasih untuk semangat dan effort Ananda hari ini. Tetap semangat dan stay safe.
Gunakan masker dan cuci tangan selalu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.